Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta takliman wa takliman wa mahabbatan kepada para awliya illallah wa ahbabillah min awliya khususan qasa hada zaman radhiyallahu anhu Mandoromo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu ta'ala wabil khusus wa ada alaina min barakatihi wa karamatihi wa amadana bi amdalihi kama yaliku al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saudara-saudara, teman-teman yang saya cintai, jadi intinya kita hidup ini mesti mengetahui tugas hidup, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagi orang-orang yang beriman, yang percaya adanya ayat-ayat Allah. Bagi yang tidak percaya dan tidak beriman, ya silahkan, itu terserah, up to you, no problem. Ya, mungkin mereka punya keyakinan lain. Lakum dinukum waliyadin. Keyakinanku untukku dan keyakinanmu untukmu. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang kita lakukan itulah yang akibat yang akan dirasakan oleh kita yang berbuatnya. Amaluna amaluku, dan wala tajiru wajiratu wizra ukhra. Seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Masing-masing dosa saling mempertanggungjawabkan dosa dirinya sendiri. Adapun dalam beribadah itu kita tahu bahwa ibadah itu adalah merupakan suatu pengabdian, kebaikan kita kepada hadratullah, hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita menyembahnya, ya, Tuhan Allah yang menciptakan kita. Kita wajib mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita wajib. Kalau kita tidak bisa seperti itu, berarti kita akan termasuk orang yang maksiat, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya ibadah pun kita kan mesti atau sudah tahu bersama bahwa ibadah itu ada ibadah yang hablum minallah sifatnya, ada yang ibadah hablum minannas. Hablum minallah adalah contoh vertikal dan hablum minallah adalah contoh horizontal. Jadi antara vertikal dan horizontal kalau disatukan jadi mempunyai makna plus, ya, atau tambah gitu. Mempunyai nilai plus. Jadi apa yang kita lakukan itu pun harus mempunyai nilai plus. Apa yang kita perbuat itu harus mempunyai nilai kebaikan. Ziyadatun fil khair, bertambah-tambah dalam kebaikan. Harus mempunyai nilai plus. Simbolnya adalah, kalau dalam angka itu tambah. Kalau dalam agama itu adalah merupakan sirib, perumpamaan. Jadi
kita ambil segala sesuatu dari apapun yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk diambil kemanfaatannya. Jadi sekarang simbol daripada atau silib, perumpamaan ya, salib pun bisa kita ambil sebagai contoh. Mari kita lestarikan simbol-simbol seperti itu untuk meningkatkan nilai plus pada diri kita. Lestarikan nilai-nilai kasih sayang di antara sesama. Jangan sampai punah. Kita jangan sampai saling mencelakai satu sama lain. Nggak boleh. Jangankan sesama sekeluarga, sebangsa setanah air sedunia pun kita tidak boleh punya musuh. Musuh 1000 atau kawan 1000 terlalu masih kurang, kalau musuh 1 terlalu banyak. Usahakan kita tidak punya lawan. Dan otomatis langkah-langkah yang kita lakukan itu harus memberi keuntungan kepada mereka, harus memberi nilai plus kepada mereka, memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka di sini adalah ada yang sifatnya mikro dan ada sifatnya makro. Secara mikro mereka itu adalah keluarga kita, secara makro adalah umatan linas jami'al alamin. Itu bagaimana kita saling mengasihi dan menyayangi di antara mereka dan di antara kita. Melestarikan itu. Jadi bisa diambil simbolnya daripada nilai plus silib atau salib, itu jangan dihilangkan karena mereka itu mempunyai keyakinan. No problem. Bagiku itu tidak ada masalah. Silahkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu atau kepercayaanmu untukmu dan kepercayaanku untukku. Jadi kalau masalah agama itu seperti kita menyukai suatu makanan. Jadi ada ya, atau minuman, ada yang sukanya minum kopi tanpa susu, ada yang sukanya kopi susu, ada yang suka susu saja. Jadi silahkan mau minum apa dan cara minummu bagaimana, mau pakai sedotan atau enggak gitu ya, terserah. Yang penting satu sama lain saling menghormati dan saling mengasihi. Kalau saling menghormati, insya Allah hak asasinya tidak akan merasa terinjak. Dan kalau seandainya hak asasi tidak merasa terinjak, maka di negara tidak akan ada pemberontakan. Karena sesuatu yang mereka inginkan bisa terlaksana, tidak merasa tertindas dan tidak merasa teraniaya. Dan dengan seperti itu maka tegaklah hak-hak asasi manusia. Kalau memang akan terjadi seperti itu, akan timbullah rasa atau saling menghormati antara hak satu sama lain. Kalau sudah timbul saling menghormati hak satu sama lain, maka tidak ada orang yang akan merugikan satu sama lain. Selain daripada tidak ada orang yang merugikan, tidak ada orang juga yang saling menyakiti. Jadi otomatis dalam hal ini tanggung jawab kita semua. Mari kita segera mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sowan kepada beliau Gausi Hada Zaman radhiyallahu taala anhu, Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu taala anhu. Mari kita sowan Sewu Romo. Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami sekeluarga diberi ampunan, agar kami semua umat-umat masyarakat jami'al alamin diberi ampunan. Mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami sekeluarga, kami sebangsa setanah air, masyarakat jami'al alamin berbondong-bondong fabiru ila Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam.
Mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami semua diberi taufik dan hidayah yang sempurna, rezeki yang mudah, luas serta barokah, memperoleh kejernihan hati, kecerdasan akal pikiran, ketinggian budi pekerti, memiliki akhlakul karimah dan bermanfaat bagi orang lain, bagi agamamu ya Allah, Islam yang menjadi kebanggaanku. Sayyidi ya Rasulullah, Sayyidi ya Allah. Al-Fatihah. Itulah hadirin, merupakan curahan hati seorang hamba yang sedikit menyadari akan tugas daripada kita hidup di muka bumi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan kebaikan sehingga menimbulkan nilai-nilai plus pada diri kita, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemanfaatan yang ada pada diri kita. Semoga kedepannya akan semakin meningkat. Nilai kebaikan di antara kita sebagai manusia, sesama manusia, bisa saling merasakan satu sama lain. Merasa bahwa engkau memberikan kebaikan kepadaku dan aku pun akan memberikan kebaikan kepadamu. Begitupun sebaliknya kata diri. Kalau masalah kejahatan itu jangan takut. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil inna batila kana zahuqa. Bagaimanapun, dimanapun dan cara apapun, yang namanya kejahatan pasti akan mengalami kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kejahatan berada di muka bumi ini. Pasti menghapusnya dan pasti menghancurkannya, besok atau lusa, awal atau akhir. Makanya kita mari berusaha untuk segera papiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, berbondong-bondong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua menginjakkan kaki kita ada pada rel yang disebut dengan hak dan kebenaran. Karena kalau menginjak rel kebatilan, maka kita dikhawatirkan akan mengalami kehancuran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau Syahid zaman radhiyallahu an memberikan syafaat, taufik dan hidayah, tarbiyah dan syafaat serta karamah nadrah yang senantiasa menjadikan sebab yang kuat jangkongan untuk doa-doa kita, menjadikan mustajab dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segera dapat kita rasakan bersama. Semoga negara kita, bumi kita, dunia ini menjadikan baldah thayyibah wa rabbun ghafur, menjadi suatu bumi yang baik, yang bagus, yang hijau, yang gemah ripah, rapih-rapih dan loh jinawi. Semoga bisa dapat kita rasakan dengan segera, sehingga kita bisa semakin banyak bersyukur kepadanya. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.